Baik. Selamat siang rekan-rekan peserta kelas metode pengukuran. Apakah suara saya terdengar? Terdengar vokal. Terdengar jelas atau tidak ini suaranya? Jelas kan ya? Jelas. Oke. Oke, baik. Prinsipnya siang ini tutorial atau responsi atau apapun namanya itu. Sebelum ke intinya, mumpung ingat, saya akan sedikit komentar soal UTS sebelumnya. Sedikit saja. Jadi supaya apa ya istilahnya jawaban kalian efisien gitu, tolong berikan narasi ya. Berikan narasi singkat saja. Jadi seperti layaknya kalian UTS kalkulus TPB dulu. Paling tidak ada narasi singkat kalian mengerjakan apa. Sayang kalau nilainya itu berkurang gara-gara hal ini. Karena ya tergantung ini ya yang mengoreksi ya bisa disalahkan atau bisa dibenarkan. Ini yang cukup penting. Kemudian satu lagi ada satu konsep yang dua atau ada dari kalian yang apa ya? Saya kurang tahu apakah salah paham atau tidak. Tapi yang dimaksud dengan linearitas, linear. Linearitas yang di sini ini misalnya output gitu ya, output, input. Misalkan kalian punya yang standar itu ya katakanlah seperti ini yang 4 milliamps. Kemudian ini 20 gitu ya. 20 milliamps, miliampere. Kemudian ya ini inputnya bisa macam-macam, bisa pressure, bisa tekanan, bisa temperatur, atau apapun itu. Kemudian kalian punya kumpulan data-data di sini. Sorry, terlalu ya kan punya pokoknya data-data hasil pengukurannya itu. Yang saya ingin tekankan kan ada K itu, si gradiennya itu. Itu definisinya itu seperti ini. Jangan pakai regresi. Oke, jadi jangan pakai regresi, bukan regresi. Itu yang saya kira cukup penting. Ada beberapa yang ini menafsirkannya pakai regresi, itu bukan konteksnya regresi walaupun sama-sama linear. Dalam ini metode pengukuran linearitas yang dimaksud itu strictly pada ini. Pada max kurangi min, jangan diregresi. Si apa namanya garis idealnya itu. Terus apa lagi ya? Ya mungkin yang krusial ini sebelum saya lupa. Jadi tolong diperhatikan ya minimal berikan narasi singkat saja, tidak perlu panjang-panjang, tapi ada narasinya supaya jelas gitu judgement penilaiannya supaya oh ini mengerjakan ini mengerjakan ini. Oke, seperti itu. Ya itu komentar sedikit dari saya. Mungkin ada
komentar dari kalian? Silahkan. Sebelum kita ke ini, tutorialnya. Oke. Mana stop share-nya ini? Oke, kalau begitu kita bisa langsung saja ke tutorialnya. Pertama, saya sama seperti yang sebelumnya, silahkan kalau ada pertanyaan, apapun itu, ya mari kita bahas pada sesi ini. Mungkin hal-hal yang jadi pertanyaan waktu kuliah, terus bingung seperti itu. Silahkan kalau ada yang ditanyakan. Pak, punten. Ya, silahkan. Bapak megang ini nggak Pak? Apa? UAS tahun 2019. Kami nggak ada kayaknya. 19. Enggak sih, saya ini kemarin mintanya ke Haikal cuma yang tahun lalu, yang 2020. Mungkin bisa di-share linknya kalau yang UAS tahun lalu, tahun sebelum-sebelumnya maksud saya. Itu Pak ada relesan Pak. Pak, izin Ya, bertanya. silakan. Ya, silakan. Oh ya, Saya tuh nemu soal gitu Pak di tahun 2018. Mungkin nanti bakalan saya izin share screen boleh ya Pak? Ya, boleh, silakan. Ya, boleh. Nah ini di tahun 2018 tuh ada ini Pak yang apa LVDT Iya. digunakan di accelerometer gitu, seismic mass displacement. Terus ditanyain the relation between acceleration in ini meter per second kuadrat and output voltage sama maximum acceleration-nya gitu Pak. Soalnya saya tuh bingung di dua ini karena nggak diperkenalkan gitu formula relasinya di kelas. Iya, betul ya. Ini accelerometer ya. Ini mestinya juga open book kan ya? Coba tolong di scroll ke atas. Open book atau bukan ini? Ada panduannya nggak ini? Nggak ada kayaknya sih Pak. Oke. Tapi kayaknya sih open book sih Pak. Mestinya open book. Hal-hal seperti ini itu biasanya ya kalau dosen-dosen dari beliau yang dari kontrol instrumentasi itu open book karena tidak terlalu penting untuk dihafalkan yang detail-detail seperti ini. Kalau kalian diajar Pak Hendro, beliau bahkan menyatakan kalau kalian kerja itu ya kalian pegang buku. Oke, bagian ini di buku sepertinya juga tidak ada ya accelerometer ini. Iya Pak, betul. Di buku manapun saya udah buka di Bentley, Hallman, ya? sama di Dublin juga tidak ada Pak. Ini si soalnya di copy terus di paste di Google itu nggak muncul ya? Iya, nggak ada juga. Nggak ada ya. Relation accelerometer output voltage. Seismic mass displacement. Acceleration ya itu bukan. Itu ada mass-nya nggak sih? Ada mass-nya, seismic displacement. Itu mungkin X. Sebentar. Outputnya, core displacement-nya adalah itu. Oke, ini saya kira pakai ini saja, pakai masa pegas biasa saja. Ingat nggak? Ini bisa dicoret-coret nggak ya ini? Nggak bisa ya? Soalnya saya udah kirim di itu Pak, di lahan chat Zoom. Oke, sebentar ya. Ini kalau saya coret-coret di sini bisa nggak sih? Nggak bisa ya? Bisa Pak harusnya. Bisa Pak. Pakai apa ya? Dan notate di ini Pak ada view option di atas. Ada option, oke.
Annotate ini ya. Oke. Saya kira ini prinsipnya gini. Pakai aproksimasi yang paling sederhana. Jadi mau tidak mau ini saya kira pakai pegas sederhana saja. Yang seperti ini, pegas, sistem pegas itu. Kalian masih ingat fisika dasar itu kan X adalah X max ya. Kita pakai X max saja, jangan X0 supaya jelas. Ini bisa cosinus atau sin terserah. Omega T plus fase awalnya kan ya. X max-nya sudah dikasih tahu ini. Si plus 2 ini adalah plus 2 cm ini ya. Nah, kemudian kali cari omeganya. Ya, kalau rumusnya langsung, ini kan AKK per M. Jadi, ini kan bisa hitung, K per M-nya ini, konstanta pegasnya itu adalah 240 Newton per meter. Kemudian core mass-nya adalah itu 0,05 kilogram. Oh ya, satu lagi pesan saya, satuan tolong ditulis. Jangan lupakan satuan. Oke, kalian dapat omeganya di sini. Selanjutnya, kalau kalian punya kalian punya X, kalian bisa punya V, yaitu dx dt turunannya. Ini jadinya adalah minus omega X max ya. Kalikan cos itu, kalikan sin. Ini erasernya mana ini? Oke, kalikan sinus omega T plus fasanya. Kemudian untuk dapatkan A-nya, kalian turunkan lagi. Menjadi minus omega kuadrat X max ini. Cos kan ya, cos omega T plus ini. Atau ini adalah min omega kuadrat X. X-nya adalah ini. Jadi dengan demikian, kalau relasi displacement dengan voltnya kan ini dari relasi sensitivitas ini kan ya. Jadi kalau V itu adalah ini 0 V terhadap apa itu? V-nya kan ini 2,5 milivolt per mili kali X kan ya. Sementara A-nya adalah ini. A itu adalah min omega kuadrat X. Jadi tinggal kalian satukan saja itu, nanti bisa dapat relasi antara A akselerasi dengan V voltage ya ini. Mungkin seperti itu. Diasumsikan sebagai kasus massa pegas biasa saja. Gimana? Adakah komentar lain? Silahkan. Komentar soal ini. Berarti yang poin B-nya berarti tinggal buat si cos-nya ini satu aja berarti kan Pak? Ketika maksimumnya. Ya, betul. Tepat sekali. Tinggal di satu saja. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Ya, silahkan. Secara intuitif kenapa LVDT bisa disamakan dengan massa pegas ya? Belum menangkap. Sebentar, ini maksudnya bukan LVDT itu untuk ini deteksi displacement-nya. Bagian besarnya adalah yang namanya accelerometer ini. Jadi misalkan ya, kalian punya, saya juga tidak tahu accelerometer itu seperti apa detailnya. Tapi kalian punya accelerometer ini accelerometernya ya. Accelerometer. Nah, ini misalkan ya ada kumpulan LVDT di XYZ gitu. XYZ itu ada LVDT, di sini ada LVDT, di sini juga ada LVDT. Dan ini semuanya ini ada pegasnya gitu. Ditahan dengan pegas gitu LVDT-nya. Mestinya ini biasanya itu dalam pasangan ya, artinya dua-dua gitu. Jadi ini ada pegas lagi seperti itu. Jadi si accelerometernya itu dapat mendeteksi akselerasi dari ini subsistem LVDT ini.
yang disuspend dengan bekas-bekas. Saya kira seperti itu penjelasannya. Gimana? Oh, Ada gitu. lain-lain? Kira-kira seperti itu ya? Kira-kira Pantesan seperti nggak itu. connect, soalnya nggak pernah ditunjukin kayak gini. Iya, betul-betul. Memang ya gimana ya, idealnya memang tatap muka sih kuliah seperti ini. Karena beliau-beliau dosen itu saya kira lebih leluasa menjelaskan hal beginian kalau tatap muka. Oke, silakan yang lain, komentar atau pertanyaan lain. Pak, saya izin stop share ya, Pak. Oh, oke. Oke, yang 2018. Oh, yang ini ya, oke. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Sama ya yang ini, yang 2018 dengan 2020. Mirip. Oke. Oke, nggak ada ini. Pertanyaan yang lain? Hmm, 2020. Oke. 2020. Ya ini. Oke, kalau ini yang tahun lalu 2020, saya kira kesamaannya banyak sama yang tadi. Mungkin saya coba ini ya, jelaskan tekniknya, dasar basic konsep-konsepnya, bagaimana ini dihitung gitu. Oke. Yang nomor satu saya kira bisa kalian cari penjelasannya seperti itu. Tapi kalau ya usahakan cari yang sudah dijelaskan di kelas itu saja. Saya kira kalau tidak ditemukan di situ kan bisa cari di sumber lain. Kalau bisa ditemukan di slide-slide-nya dari dosen, pengampu, lebih baik dari situ saja. Iya, yang pembebanan ini sudah tercover semester UTS lalu. Jadi semestinya tidak akan keluar lagi. Ya, ini dinamika perkuliahan saja ini kenapa bisa muncul di sini. Oke. LVDT tadi ada sebagiannya sudah dijawab ya soal akselerometer itu. Sama ini kira-kira rangkaian LVDT dan PSD LPF ini saya kira sudah ada di apa itu namanya? Sebentar.
Sebentar, kenapa hilang ya ini? Oke. Kenapa nggak muncul ya? Disable post recording. Oh, annotation-nya di sini. Oh, ada annotate di sini. Oke, sorry. Jadi sekilas saja di sini. Kalau ada yang tanyakan ya silahkan ya. Ini seperti saya kira ada di buku. Jadi yang phase PSD ini, phase sensitive ini supaya kita tahu dia gerakannya positif atau negatif. Bukan gerakan ya, perpindahan, displacement. Perpindahan. Positif, negatif. Ya bisa diartikan ke kiri atau ke kanan. Positif, negatif. Kemudian low pass filter ini tujuannya adalah untuk mengeliminasi sisa-sisa komponen AC. Jadi kan DC itu kan frekuensinya kan 0. Ini yang dikehendaki. Jadi si AC sisa-sisanya apapun itu, sisa komponen AC, itu difilter. Singkatnya seperti itu. Saya kira ada di buku sudah ada. Si phase sensitive ini kenapa PSD LPF diperlukan. Seperti itu. Nah, kemudian kalau yang rentang output LVDT ini langsung saja pakai persamaan yang standar. Jadi V adalah ini sensitivitasnya kalikan si inputnya ini. Jadi plus minus ini berpengaruh ya, karena makanya muncul ini namanya PSD ini. V-nya ini nanti akan minus dan positif. Jadi itu adalah 5 mili per mili kalikan ini. Kalikan inputnya ya. Jadi kalau kita bicara Vmax ya berarti ini Emax. V berarti kan 5 kalikan 20. Berapa itu? 100 mili ya, 0,1 volt. 0,1 volt. 0,1 volt ya. Jadi Vmin-nya adalah si minusnya kan ya, minus 0,1 volt. Seperti itu. Ya diberikan narasi gitu, rentang output gitu kan ya, rentang si outputnya. Output LVDT terus kalian jawab seperti ini. Paling tidak ada narasinya, kalian mengerjakan apa itu aja. Kemudian ada resolusi ini. Bit ADC yang diperlukan. Kalau dia 5 mili, kalian punya span ini, jadi kan dia 2, kalau resolusi kan rumusnya kira-kira kan kayak gini, 0,5 sama dengan si rentangnya ini, 20 minus 20. Nggak kelihatan ya ini. 20 minus 20 per DC itu 2 pangkat N min 1. Kira-kira seperti ini, nanti kan bisa dapat bit N-nya. N-nya berapa bit gitu, sekian bit. Kan bisa hitung itu. Nah, kemudian kalian punya amplifier sinyal analog jika ADC dengan input bipolar 5 volt digunakan. Oke, ini enggak ada space yang kosong ya ini.
Oke, mestinya saya ini tadi ya. Sorry, salah. Ya sudah, nanti soal berikutnya saja. Oke, sebentar ya. Siap dulu. Kemudian soalnya adalah infinity. Oke, ini kelihatan kan ya? Ini saja. Jadi yang terakhir itu karena kita tahu tadi si apa namanya? Si ini kan displacement kan ya inputnya. Displacement atau perpindahan. Terus masuk ke LVDT. Ini min 20 sampai 20 tadi sudah dihitung dengan sensitivitas sekian, keluarannya adalah min 0,1 volt sampai 0,1 volt. Ini kalian masukkan ke op-amp, amplifier. Op-amp. Terus dia mintanya ya bipolar. Bipolar itu maksudnya ya minus 5 volt dengan 5 volt gitu. Maksudnya seperti itu, dia bipolar, dia plus minus gitu. Jadi dari sini dia perlu gain sebesar 50 kali kan ya. Dan ya ini 5 volt. Biasanya karena standarnya memang seperti itu. 5 volt, 0 sampai ya 5 volt. Jadi bisa macam-macam op-amp-nya, yang standar saja, yang inverse itu saja. Jadi kan punya op-amp seperti ini, terus ini kan ya. Sorry. Ini ada ini ya, ini yang inverting ya. Karena lebih mudah dihafal ini. Ya silakan kalau kalian pakai yang non inverting nggak masalah itu. Ini V out-nya kan ya. Ini V in. Inverting, benar nggak sih rumusnya? Op-amp, amplifier. Oh ada R-nya di bawah ya, sorry. Itu minus plus. Ya, R-nya di bawah. RF, R in, ada R ini. Oh, sudah benar, R-nya di situ, minus, iya. Jadi, ini kan ya, seperti ini. Ya, tolong koreksi ya kalau ada salah. Ini ground-nya. Nah, ini kan ini bebas aja ini op-amp ini satu kesatuan gitu. Jadi RF-nya ini R in, ini RF-nya. Ya pokoknya ini 50 kali gitu. Tapi itu kan minus kan ya. Tapi di sini kan nanti minus kayak minus si V out-nya itu.
V out-nya adalah minus RF per R in kalikan V in kan ya. Ya kalikan ditambah 1 op-amp lagi, silahkan. Ditambah 1 op-amp lagi. Supaya dia positif lagi gitu. Jadi V out-nya kalian masukkan ke op-amp yang unit gain 1. Kira-kira prinsipnya seperti ini nih, V out akhir gitu, V out aksen gitu. Jadi R ya. Saya kira seperti itu tekniknya. Jadi kemungkinannya banyak, silahkan mau pakai op-amp yang inverting atau non-inverting. Tapi ya jangan terus tiba-tiba kan pakai yang rumit ya, tiba-tiba pakai diferensial op-amp gitu kan ya tidak perlu. Pakai yang sederhana-sederhana saja. Oke. Ya, silakan. Christian. Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Christian 1331904. Untuk yang A itu berarti cukup digambar aja ya, Pak? Belum nentuin nilainya. Iya, digambar saja, betul. Digambar saja. Yang A itu digambar saja. Jadi ya A itu hanya ya skema ya, skema. Hubungan, kalau dia ngomong hubungan, ini sebenarnya cukup rumus. Tapi kalau jadi dimasukkan, jadi ada input output seperti itu, VVI seperti yang tadi itu. Saya kira seperti itu. Baru rentang outputnya kan dihitung. Juga mau tanya lagi, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya itu kan jadinya inverting jadinya terbalik kan ya. Pas dia di 20 mm dia positif, output voltage-nya jadi negatif. Nah, itu kalau misalnya kita biarin kayak gitu tapi kita tetap ingat gitu kalau negatif itu misalnya 20 mm itu boleh nggak Pak? Atau harus dibalik? Jangan, harus dibalik. Karena teknisi di lapangan itu bukan yang membuat. Jadi prinsipnya itu, jadi apa ya? Ya kalau positif ya harus positif. Jadi apa ya, common sense aja yang dipakai. Karena itu prinsipnya kalian sistem pengukuran ini realnya di lapangan ya positif harus positif supaya tidak bingung yang mengoperasikan. Seperti itu. Berarti antara pakai non inverting atau dibalik lagi ya Pak? Iya, 2 kali inverting. Iya, betul. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Yang lain silahkan kalau ada pertanyaan. Pak, Ya, silahkan. bipolar tuh kan di situ 5 volt. Berarti kalau bipolar misal 10 volt gitu, misalkan berarti itu min 10 volt sampai 10 volt gitu ya? Iya, maksudnya seperti itu. Bipolar itu ya ada plus minus. Maksudnya itu. Kalau min 10 ya sama min 10 sampai 10 gitu. Nggak sih, Pak? Ada lagi? Oke, kalau begitu kita bisa lanjut ya. Sebentar. Ups. Ini. Ya mau nggak mau di ini ya dihapus ya ini. Ya, semoga kalian ini ya nggak screenshot atau apa ini. Slide blank. Oke. Soal berikutnya dia bahas
VDT itu kan, ini juga standar, ini soal Whetstone Bridge, strain gauge, ini hal-hal standar. Jadi ya sudah standar di lapangan seperti ini, angka-angkanya juga tidak jauh beda dengan yang di lapangan. Strain gauge. Oke. Ya, presentation. Oke, strain gauge dengan gauge factor itu 2,4. Resistensinya adalah 200 ohm, digunakan pada suatu load cell dengan modulus elastisitas itu. Jika strain gauge berubah menjadi itu, ketika sel beban dikenakan tekanan stres, tentukan stres pada sel beban. Ini kalaupun kalian ini kan relasinya lagi-lagi relasinya ini linear saja. Jadi mestinya ya rumusnya tidak ada yang aneh atau muncul tiba-tiba kuadratik seperti itu. Dia punya gauge factor, resistansinya itu. Jadikan resistansi R itu kan R0, 1 plus gauge factornya ini kan ya. Nah dengan demikian, gauge factor kali E. Ya gauge factor kali E bukan sih? Sebentar ya. Jadi nggak hafal rumusnya ini. Gauge factor. Strain gauge. Stick sensing kan ya. Oke, GF kalikan E ya. E itu strain-nya. Oke, gauge factor. Gauge factor kalikan strain. Ini kalau di buku dia pakai E, tapi kalau kalian pakai yang sigma sama epsilon itu juga tidak apa-apa sebenarnya. Jadi dijelaskan saja si E-nya ini adalah si strain-nya. Ya supaya jelas saja kalau ya RR ini hambatan. Nah, dari sini kita bisa dapat si E-nya. E adalah strain-nya. Berapa itu? 201 sama dengan 201, gauge factor-nya adalah itu 2,4 kalikan E-nya di sini kan ya. Ya, E-nya di sini. Dengan demikian kalian bisa dapat si E-nya. E-nya adalah di berapa itu? 200 kurangi 1 ya. Ini masih dibagi dengan 2,4. Ini adalah si strain-nya. Ya, strain itu tidak punya satuan. Jadi ini tinggal dihitung saja. Terus stresnya berarti ini stres ya, stres atau ya tegangannya itu adalah si modulus modulus elastisitasnya dia sudah pakai notasi E, jadi ngikut saja dikalikan E yang kecil ini. Tinggal kalian hitung berapa itu. Itu hati-hati dia pakai satuannya apa. Tinggal disesuaikan saja nanti. Kalikan E-nya itu. Ketemu nanti jawabannya. Jadi perhitungannya cukup sederhana. Oke, yang perlu diperhatikan mungkin ini. Jadi biasanya itu pakai Whetstone. Itu adalah standar ya. Standarnya pakai Whetstone Bridge.
Jadi seperti ini. Ini Whetstone Bridge. Sebentar, ini nggak ngasih ini ya, tegangan awalnya ya. Oh, ini nggak ada di PPT ya rumusnya? Itu nggak ada, Pak. Ya sudah, cari itu di buku yang itu, yang measurement method dari siapa itu namanya? Principle of Measurement System dari buku acuannya, referensinya. Siapa itu? Bentley itu ya, sudah dari situ saja. Cukup lengkap kok itu. Bagian elastic sensing element ada itu, penurunannya. Gambarnya pun juga ada. Oke. Di PPT itu ya rumusnya. Masih nggak punya PPT-nya. Itu turunan ya itu. Oh, kalau itu kalian turunan dibagi turunan itu biasanya kalau kurvanya sudah dapat. Jadi turun, iya kan, sama kan ya. Yaitu kalau kayak punya kurvanya kan bisa langsung hitung itu gauge factor-nya itu. Kalau punya kurvanya, kurva strain itu, hambatan sama strainnya. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali ke Whetstone Bridge-nya. Dia mestinya ada phase supply-nya itu, tapi boleh nggak ngasih ya itu. Phase supply. Bentar ya. 1 Z2. Potensial, sebentar ya. Ya, PD-nya output. Oke. Jadi satu dua AC 14 1 2 3 4. Oke, saya nggak tahu kalau di PPT-nya seperti apa. Ini saya di buku saja mencontohkannya. Ini mestinya ada phase supply di sini. Di sini. Kemudian ini adalah R1, ini R2, ini R3, ini R4 seperti ini. Ini outputnya di sini. Ini outputnya. V outputnya ya. V outnya di sini. V out dari Whetstone Bridge ya. Kemudian dari sini itu kalian bisa masukkan Whetstone Bridge amplifier. Dia simbolnya. Tinggal yang positif itu yang rangkaian seperti ini. Yang positif itu VB min VD. Oke. Jadi perhatikan yang positif yang mana. Ini bisa macam-macam. Ini nanti versi-versinya, tapi
sama saja. Ini yang positif, ini yang negatif. Jadi yang positif ini nanti masuk ke amplifier-nya. Ini masuk ke op-amp-nya, amplifier. Op-amp, ini kan negatif ini nanti di-ground-kan saja ini. Sama seperti yang op-amp yang sebelumnya tadi, ada ground di sini kan ya. Ground ini di-ground-kan semua. Ini masuk ke op-amp yang ini. Seperti ini. Kemudian satu hal, rancang jembatan Wheatstone-nya, ini angka-angkanya berapa? Ini perlu diisi. Karena dia hanya satu saja, satu buah. Jadi yang strain gauge-nya itu cuma satu, sisanya itu hambatan biasa. Jadi ini misalkan ini yang kalian jadikan strain gauge gitu. Jadi yang ini adalah yang RR strain gitu, strain gauge gitu ya. Yang ini konstan saja. Tapi resistensinya pada keadaan dia nggak terapa-apakan. Jadi sama kayak RF strain gauge pada saat dia tidak kena beban apapun. Jadi nanti tegangannya di sini 0 outputnya. Ini 200 ohm ya. Jangan lupa satuan. Ini yang R strain yang rumusnya ini tadi. Nah, kira-kira seperti ini. Cuma yang saya bingung ini, kenapa ini ya? Kenapa nggak ada tegangan supply-nya ya? Karena rumusnya di sini di tegangan ini ya. Tegangan keluarannya di sini. Oke, maaf ini agak berantakan, tapi kira-kira seperti ini. Katakanlah V bridge. Ya, V bridge. Katakanlah seperti itu. Jadi V bridge-nya ini kalau pakai rumusnya itu mestinya sama semua rumusnya, cuma R1 R2-nya itu bisa terbalik-balik. V bridge itu balik ya itu. Ini kan VS dikalikan R1 R2 plus R1 minus kan ya. Minus, iya benar. Bentar, kebalik nggak itu? R1 R4 ya. Oh, R1 R4, sorry, kebalik. R1 R4. R1 dengan yang sebelahnya, dengan di seberangnya itu. R1 R4. Ini adalah R2. R2 plus R3. Ya, seperti ini. Ini adalah si Vout bridge-nya ini. Ya, kemudian seperti yang tadi, tinggal dimasukkan Vamps-nya saja, amplifier-nya itu. Jadi Vout keluarannya di sini. Vout yang akhir gitu ya, Vout yang akhir yang diminta itu. Jadi Vout-nya adalah si gain dari amplifier. Gain amplifier kalikan si ini V bridge-nya ini. V bridge. Rancang jembatan Wheatstone. Iya, saya kira seperti ini. Cuma yang saya nggak tahu kenapa ini ya, kenapa supply-nya tidak ada ya. Supply-nya ini kan harusnya dikasih tahu. Kalau ini nggak ada kan, si resistor ini nggak ada gunanya, nggak ada arus yang mengalir. Oke, mungkin seperti itu. Kalau yang skala divisi resolusi itu seperti yang tadi, analog digital converter tadi, bitnya berapa, rumusnya ya cuma itu. Bisa dihitung. Oke, gimana? Bagian ini ada komentar? Silakan.
Strain. Biasnya gimana cara mencarinya? Jujur saya nggak tahu ini. Setahu saya dikasih, kecuali ada arusnya ya di situ. Nggak ada informasi arus juga di situ. Ada yang tahu penjelasannya? Isi Pak, Iya, silakan. gain amplifier itu yang mana? Gain amplifier itu ini kalian ngerancang amplifier yang kayak tadi. Yang merancang. Resistor ya, Pak. Gimana? Dari kombinasi resistornya ya, Pak. Yang apa gain amplifier ini? Iya, dihitung Iya. dari resistornya. Iya, resistornya itu. Jadi misalkan ya lagi-lagi saya pakainya inverter yang inverting. Ini kan op-amp ini terlalu kecil ya itu. Si op-amp ini kan gimana ya? Ini nggak bisa ditambah lagi. Ya nggak apa, sini saja. Oke, op-amp ini kan si inputnya kan masuknya ke sini kan ya. Kalau inverting si V-bridge-nya itu kan V-bridge yang dari Wheatstone bridge ini ya. V-bridge ini kan ya. Dia terus ada resistor di sini. Ya kan? Kemudian ada resistor lagi kan ya di sini. Terus ini V out kan ya. Ini RF, ini R in ya biasanya rumusnya. Nah, maksud saya gain-nya ini kalau inverting seperti ini ground ke bawah gitu ya. Gain amplifier-nya kan jadinya V out sama dengan minus RF per R in ini kan ya. Kalikan V bridge. V input-nya. Ya ini si gain-nya ini maksud dengan gain itu ini. Ini gain amplifier. Jadi kan bisa ya ini cuma maksudnya ini tergantung amplifier kalian. Kalau pakai inverting ya 2 buah inverting, kalau non inverting ya cukup 1 saja. FRI-nya terserah, tapi ya jangan terlalu ngasal ya. Yang masuk akal angkanya. Seperti itu. Gimana? Ada komentar lagi? Ada pertanyaan? Cukup Pak, terima kasih. Oke, saya kira seperti itu. Jadi saya nggak tahu VS-nya ini kemana, asalnya dari mana. Tapi mestinya itu ada supply-nya, supaya ada arus yang mengalir gitu. Ya, jadi walaupun resistornya tegangannya, hambatannya berubah, kalau tidak ada aliran arus kan informasinya tidak tersalurkan. Oke. Itu bagian ini si Wheatstone Bridge ini standar ya, jadi paling tidak konsepnya kalian paham, jangan dilupakan ini. Oke, berikutnya stop share lagi ya. Wheatstone ini RTD ya, RTD sama orifice ya itu yang terakhir. Oh, ada tegangan eksitasi itu nomor 5 itu dia ngomong. Oke. Ya. Sebentar.
insert saya kopas sekalian saja ini. Oke. Oke, ini baru ada catatannya. Maksudnya ini tegangan eksitasi yang tadi saya tidak tahu tadi. Berarti ditentukan sendiri dari kalian. Ini tegangan eksitasi. Ini VS yang tadi. Ya, standar saja supply-nya mungkin 20 volt atau 10 volt. Itu yang standar kan, V1-nya. Bisa kalian cek, saya agak lupa angkanya yang standar itu berapa. VCC di op-amp seperti itu. RTD, koefisien resistansinya itu, R-nya itu, ini seperti yang tadi rumusnya. Jadi rumusnya itu tidak ada yang aneh dan linear, maksudnya adalah suku pertamanya saja yang diambil biasanya. Suku linearnya kita mengabaikan yang kuadrat, kubik, dan sebagainya. Jembatan op-amp untuk temperatur itu kan ya, inputnya itu kan ya. Oke, berarti berapa itu? R-nya berubah berapa ya jadinya? Suatu koefisien terancang suatu sistem jembatan memberikan output 0 sampai 10 volt. Nah, berarti input, ini output terakhir ya, output terakhir. Kalau dia 20 derajat, dia adalah 0. Kalau dia 100 derajat, dia adalah 10 volt. Jadi sensitivitasnya ini, atau bisa dikatakan gain-nya nanti dari sini. Berapa itu gain totalnya ini? Pertama, 100 rancang. Oke, sama kayak yang tadi ya. Kalian punya Wheatstone Bridge. Ini VS. Seperti ini. Tolong dicek lagi di buku apakah rumusnya sudah benar atau salah yang tadi. Tapi pastinya sudah benar. Ini kan seperti ini, kemudian outputnya kalian sambungkan ke op-amp. Ini masuk ke op-amp yang ini saya tadi punya V-bridge kan ya, terus ini ke op-amp-nya. Kayak V out ini ground semua, ini ground. Dia di sini, ya ini kita ground kan. Ground. Ini kan juga ground kan ya, ini kan positifnya. Sisi ini kan relatif terhadap ini di ground kan ya. Oke, lagi-lagi ini kalau mau pakai non inverting ya berarti ada 2. Jadi jangan ya kan bisa pakai, kan bisa desain sendiri lah, terserah intinya. Sama seperti yang tadi, ini didefinisikan RTD-nya saja di sini, atau di yang lainnya juga nggak masalah, silahkan. Ini R2, ini R3, ini R4, dan supaya 0, berarti ya di R0, ini harus R0, R1, R2, R3, yang lainnya harus R0. Yaitu berapa? 100 ya. 100 ohm, ini adalah 100 ohm, ini 100 ohm.
Seperti itu rumusnya seperti yang tadi. V ini ya, V bridge ya. Terserah kalau pakai notasi yang lain. Pakai angka A, B, C seperti itu juga nggak masalah. Ini ground, V bridge. V bridge. Itu adalah VS, si supply-nya, eksitasinya, dikalikan itu si RTD-nya. RTD per RRTD plus R2 kan ya, minus itu, si R3, sorry ini R4, ini R2, R2 plus R3. Nah, dari sini, ya ini macam-macam ini nanti kemungkinannya. VS-nya bisa kalian set sendiri. Begitu pula dengan yang ini, R di sini, R input di sini, dan RF-nya di sini. Itu juga kalian set lagi itu berapa. Supaya ujung-ujungnya adalah ketemu ini, si 0 sampai si 10 voltnya. Seperti itu. Jadi bridge-nya ini ya tergantung silakan ini dapatnya berapa ini. Bingung nggak? Ada pertanyaan nggak? Jadi tentuin VS-nya gimana, Pak? VS-nya terserah, tentukan sendiri, terserah. 10 volt, 20 volt, saya kira nggak apa-apa. Kan di op-amp di sini kan sebenarnya juga ada VCC kan ya. Saya kira VCC namanya di RLE itu, VCC Ya, Pak. atau VS itu biasanya kan 20 volt seingat saya. Atau berapa ya biasanya. Saya agak lupa di sini. Pakai yang itu saja, pakai yang standar-standar itu saja. Kan sebenarnya kan juga ada speknya kan ya, op-amp itu supply-nya berapa. Saya agak lupa yang itu. Seingat saya 20 standarnya itu biasanya. Umumnya. Itu. Jadi tentukan sendiri, bebas. Ini tinggal di-adjust di amplifiernya gitu ya, Pak? Iya, betul. Di-adjust di amplifiernya, R in RF-nya, dan si VS ini kan juga terkait kan ya. VS-nya beda kan, otomatis amplifiernya juga beda, mengikuti. Seperti itu. Jadi kalau kalian untuk mendesainnya ini seperti apa, tinggal dicek saja Rmax-nya berapa. Rmax dia kan berarti 101 plus berapa itu? 0,0025 kalikan selisihnya kan ya, berarti 80 kan ya. Ini delta T ya di sini, ini delta T. 80 di sini, ini dapatnya berapa? Itu berarti berapa itu? 100 plus 80 itu 200 ya, 8, 200, 2000, 0,2 ya, 1,2 ya. Kalikan 1,2 ya, tolong dicek lagi ya. Ini kali ya, 1,2 jadinya ada 120. Nah, kalian masukkan ke sini. Ke RRTD-nya ini. Nanti kan bisa untuk mengecek gain-nya di sini juga berapa gitu kan. Kan ngeceknya amplifikasinya kan dari situ, dari si Rmax-nya itu. Karena kebetulan si Rmin-nya sudah 0, jadi kalian lebih mudah menghitungnya. Ya ini kan ini bisa digunakan untuk menghitung gain. Rmax, kemudian gain bisa dihitung. Si op-amp ya gain amplifier bisa dihitung. Seperti itu.
Rmax tuh Rmax-nya RTD ya, Pak? Ya, betul. Hambatan maksimalnya dari RTD. Jadi kan temperatur maksimalnya 100, dia RTD-nya jadi itu 120 ohm. Nah, tergantung ya. Ini saya tidak tahu hitungannya. Jadi V-bridge-nya ini bisa terbalik atau enggak ya? Enggak, mestinya ini positif ya tuh. Jadi tetap. Jadi kalau Rmax-nya ini 120, nanti ketemu V-bridge-nya bisa negatif, bisa positif. Nanti kalian sesuaikan di amplifier-nya. Seperti itu. Saya kurang tahu positif atau negatif ini nanti. Jadi kalau di sini sudah negatif ya, misalkan negatif ya dengan Rmax, tapi muncul V-bridge yang negatif, kan kalian hanya perlu satu inverting amplifier supaya outputnya jadi linear seperti ini. Yang min ya 0 volt, yang 100 ya 100 plus 10 volt gitu, bukan minus 10 volt. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan, komentar, silakan. Pak, minus Ya. tuh karena RTD-nya terlalu apa? Yang rasio RTD sama R4-nya itu terlalu kecil, jadi pas dikurang itu jadi minus gitu ya, Pak, maksudnya. Iya, bisa jadi. Bisa nggak ini? Minus nggak ini? Kita coba ya. Saya Kalau nggak tahu. kalau dimasukin Rmax sih enggak, Pak. Nggak ya? Enggak, tadi udah dihitung. Plus, nggak kan ya? 100 100 dikurangi setengah ya? setengah ya. Oh, kalau positif ya berarti ya sudah aman. Jadi tidak perlu, maksudnya tidak perlu ya tidak perlu hati-hati tepan. Jadi pakai 2 inverting atau 1 non inverting. Seperti itu kan, tidak menutup kemungkinan ini kan bisa negatif kan ya. Tergantung rangkaiannya, tergantung sensornya. Berarti R-nya 100 ya, Pak? Ya, R-nya 100 kan 0 kan. Setengah kurang setengah. Voltage-nya kan 0. Kalau dia balance bridge, seimbang bridge-nya, dia kan 0. Si output tegangan bridge-nya. Jadi karena tegangannya 0, ya keluarannya di op amp pun juga 0. Jadi ya sudah 0 gitu. Enak angkanya. Oke, ada pertanyaan lain? Kira-kira seperti ini prinsipnya. Silahkan tinggal latihan. Dan jangan lupa satuan. Oke, berikutnya. Sebentar. Ada pertanyaan ini. Keluaran 10V. 10V itu yang mana? Yang output yang diminta, Pak. Output dari amplifier. Iya, betul. Iya, maksudnya itu. Jadi VS-nya kalian tentukan kan berapa terserah. Gain amplifier-nya juga menyesuaikan. Ya, jadi ada 2 ya, tidak hanya 10 volt itu, maksudnya output-nya, tapi VS-nya ini itu juga menentukan amplifier kalian. Karena V-bridge ini kan ada VS di sini rumusnya. VS ini eksitasi ini tadi. Pak, Iya. mungkin nggak sih, Pak, kita nonton gain-nya dulu, baru nonton VS. Kan nonton gain tuh lebih sulit. Boleh saja, nggak Ya, masalah. Nggak masalah. Bisa saja, nggak masalah. Cuma ya itu, maksudnya kan di realnya ya kan lebih mudah mencari resistor ketimbang mencari power supply kan. Iya, bisa-bisa aja sih.
Itu saja. Ya nggak apa-apa dalam kasus ini ya nggak apa. Cuma kan di realnya kira-kira di lapangannya kan itu satu daya kalian kan ya cuma satu, outputnya berapa? Ya itu kalian pakai itu yang kalian punya cuma itu. Jadi resistornya kalian ubah-ubah entah pakai potensio atau apapun silakan. Di realnya di lapangannya kalau di pengerjaan UTS ujian seperti ini ya silahkan saja. Ya Pak, kalau Ya. asumsinya pakai VS yang bisa diubah outputnya gitu. Ya boleh-boleh saja. Silakan. Cuma yang penting itu ya narasinya maksudnya kita kalian menghitung apa itu kalian tolong ditulis supaya gampang pemeriksanya, penilaiannya. Jangan tiba-tiba muncul rumus-rumus ini buat apa ya mempersulit lah untuk menilai, kira-kira seperti itu. Jadi ya bebas silahkan untuk yang amplifier dulu atau VS-nya dulu. Oke. Seperti itu ya. Sebentar. Oke, ini yang 6 orifice. Flowmeter lagi-lagi ini alat pengukuran yang standar, jadi harus tahu. Dan biasanya orifice, karena yang lain yang pakai prinsip-prinsip lain itu susah perhitungannya. Oke, mekanika fluida saya kira sudah ini ya, dapat ya. Si bilangan Reynolds itu kan rumusnya apa itu? U ya, kalau fluida itu pakai U. U itu kecepatan, L itu namanya karakteristik length, dan kemudian di sini adalah si nu, si V. Kemudian ini rumusnya itu menjadi O, ini jadi D kan ya untuk pipa. Ini adalah mu per rho. Ya nggak sih? Iya kan ya? Atau kebalik, ada yang kebalik. Saya kira seperti ini rumusnya. Jadi rho ini per ini, tinggal kalian masukkan saja itu. Kilogram. Hati-hati di satuan. Ini U. Jadi ini yang dicari kan ya. U-nya ini, U max-nya ini. Dan D ini adalah si diameternya. Per ini ada si ini viskositas dinamik ini. Ini sama dengan Reynolds number-nya itu. 1,18 10 pangkat 5. Jadi kalian bisa dapat U max ya di sini pada laju aliran maksimum. Jadi yang dimaksud di sini adalah si U max. Ini RE saat U max. Tinggal ya kan bisa ngitung itu berapa, 1,18 10 pangkat 5 10 pangkat min 3 per 10 pangkat 3 kalikan 0,2. Berapa itu? 1 ini ya 1,18 per 2 ya meter per second. Ya standar lah ini. Jadi ini max-nya, minimalnya berapa? Ya 0. Ya common sense saja. Kecepatan alirannya. Rentangnya ya, kalau minimalnya berarti 0. Tapi kalau yang maksimumnya ini, ya ini. Tinggal dihitung saja itu pakai Reynolds number. Terus ada estimasi itu. Diameter lubang, transmitter adalah itu. Ini lagi-lagi rumusnya pakai rumus yang sudah kalian ketahui, yang ada di TPB dulu, pakai Bernoulli itu.
Seperti yang di Venturi kan prinsipnya sama seperti yang ada di Venturi itu. Jadi kalian punya pipa, ada orifice di sini. Orifice itu ya cuma piringan. Yang di dalam seperti ini. Seperti ini kan ya. Terus ada flow gitu kan ya, flow-nya. Seperti itu. Ya katakanlah di sini adalah P1, terus di sini P2 gitu ya. Transmitternya ada di sini. Beda tekanan kan di sini. Jadi dengan rumus yang kalian sudah pernah tahu, yang ada P1 plus setengah rho V1 kuadrat plus rho GH1 sama dengan P2 plus setengah rho V2 kuadrat plus rho GH2. Asumsikan ini horizontal, jadi hanya hilang. Kalian dapat rumus yang agak instan itu. P2 min P1 adalah ini setengah rho V1 kuadrat min V2 kuadrat. Ini adalah si ini. Yang dimaksud ini beda tekanan ini. Estimasi jika beda tekanan dalam rentang input 0 sampai 125 itu kan ya, Pascal itu. Jadi kalian ambil yang maksimumnya saja itu, dicek di maksimumnya berapa. Jadi delta P-nya diambil yang max untuk menghitung yang diameter orifice. Ya kalau nggak ada aliran kan, ya apa ya, nggak ada yang bisa dihitung gitu, nggak perlu dihitung. Ini berapa itu? 1,25 10 pangkat 4. Tinggal kalian hitung saja ini. Nanti bisa dapat si D-nya. D-nya relasinya dari mana? Kalian punya relasi yang A1V1 sama dengan A2V2. Yang ini adalah 1/4 pi D1 kuadrat V1 1/4 pi D2 kuadrat V2. Jadi D1 ini punyanya orifice, D2-nya punyanya si pipanya. Kan bisa dapat relasinya, D-nya bisa dicari. Bisa dicari. V-nya kan juga sudah tahu di sini. V ini V laju aliran maksimum. Ini lebih ke ini ya, V2 ya berarti. V2 ya ini tafsirannya. Iya, laju aliran maksimum. Ya ini V2-nya. Ini V2 ya, V pipa ya. Oke, saya kira seperti itu. Yang C itu biasa, perbandingan, rumus-rumus yang sudah kalian tahu. Tinggal maksudnya kan tekanannya berapa itu? Tekanan P ke outputnya ya. Inputnya 0 Pascal, outputnya harus 4 milliamps. Inputnya 1,25 10 pangkat 4, dia outputnya harus 20 ya, 20 milliamps. Kalau 10 mA, berarti kan bisa dapat delta P-nya. Ya kan ya, dari delta P ini kalian bisa dapat si V-nya nanti. Karena sudah tahu diameter orifice-nya sudah tahu. Kira-kira seperti itu. Relasi linearitas biasa saja, tidak ada rumus-rumus yang menyulitkan ya, cuma yaitu penafsiran soalnya saja mungkin.
konteks soalnya seperti apa saja yang agak susah kalau tidak familiar. Oke, ada pertanyaan? Ada komentar? Silakan. Kak, tadi mau tanya, tadi V1-nya dapat dari mana ya? V1. V1 ini ini kan bisa dari sini ya. Sebentar. V2 V1. Iya, nggak ada diketahui ya. V1-nya dari mana V2-nya ya? kan Vmax. V2-nya Umax, terus nanti di substitusi ke yang P2 min P1 yang bawah itu. Dapat V1, nanti V1-nya di Oh, substitusi ke yang iya, betul. Ya. Jadi, sebentar, saya nggak lupa ini. Jadi V1 ini bisa, itu justru dicari V1-nya. V1 ini bisa jadi, kalau dari ini ya, relasi ini ya, jadi V1 itu D2 kuadrat, D1 kuadrat kalikan V2 kan ya. Jadi V2-nya kalian sudah tahu. V2-nya sudah tahu, D2-nya sudah tahu, D1-nya kan jadi dicari kan. Rho-nya pun sudah tahu, delta P-nya sudah tahu. Jadi V1 dan D1 bisa dicari nanti. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan lain, komentar? Silakan. Oke, nggak ada lagi ini. Kalau tidak ada, ini ya saya ingatkan lagi untuk mengerjakan, tuliskan narasi singkat supaya tahu kalian mengerjakan apa ini bagi kami yang menilai ya. Jangan tiba-tiba muncul rumus ya menghitung apa gitu satu dua kata 3 kata gitu kan ya saya kira tidak sulit untuk dituliskan. Narasi singkat dihitung atau dikerjakan singkat saja dan jangan lupa satuan. Jangan lupa ini. Oke. Mungkin itu dari saya. Sebelum diakhiri, ada pertanyaan? Ada komentar apapun itu? Pak, Ya, silakan. berarti kalau pakai inverting harus di double ya invertingnya. Iya 2 kali inverting, betul. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau mau pakai non-inverting, ya tidak apa-apa, 1 buah non-inverting amplifier. Oke, ini tidak ada lagi. Kita bisa
Kalau begitu kita bisa akhiri sesi tutorial atau responsi ini. Ya, ya, silahkan tinggal latihan sendiri supaya familiar dengan soal-soalnya. Dan jangan lupa yang tadi, narasi tolong dituliskan singkat apa yang kalian kerjakan dan satuan jangan lupa. Oke, baik. Sekian dari saya. Terima kasih atas kehadirannya, perhatiannya. Semoga sukses UAS nanti. Makasih Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak. Terima kasih, Pak.